Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada tempat-tempat misterius yang belum terpecahkan keberadaannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Motif Sederhana yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan 70% adalah lautan dan daratan hanya sekitar 149 juta kilometer. Menurut para peneliti, manusia telah menjelajahi sekitar 90% daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,4%. Ini berarti masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Apakah tempat-tempat tersebut termasuk salah satu dari tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis? Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal muncul, dunia saat itu sudah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan dengan 70.000 orang Yahudi bersamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur di tempat yang dinamakan Khurasan. Khurasan saat ini terletak di Iran sebelah timur dan dulunya meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Pulau tempat Dajjal dikurung mungkin berada di dekat wilayah ini. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di Pulau Socotra, di Yaman, atau di segitiga Bermuda. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim, yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di pulau itu secara tidak sengaja. Tempat berikutnya adalah Ainul Hayat, sebuah telaga ataupun mata air yang jika diminum, orang tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali jika memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini berhubungan dengan Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain ingin hidup abadi untuk beribadah lebih lama kepada Allah dan mencari telaga ini. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari, namun hanya Nabi Khidir yang meminumnya. Ada khilaf di kalangan ulama mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadits sahih. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang dikurung akan melakukan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah mereka sangat banyak. Konon, setiap satu manusia setara dengan 99 Ya'juj dan Ma'juj. Menurut survei tahun 2021, penduduk bumi ada 72,48 miliar. Berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj sekitar 7,58 triliun. Lokasi tembok Zulkarnain mungkin berada di dimensi lain atau sengaja ditutupi oleh Allah. Selanjutnya, gunung misterius yang disebut Gunung Kaf, terbuat dari batu zamrud hijau. Ada beberapa pendapat mengenai lokasinya, mulai dari Yordania dan Arab Saudi hingga Yaman atau daerah sebelum Persia. Gunung ini dianggap sebagai induk semua gunung di dunia dan dikatakan bahwa Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Terakhir, istana Nabi Sulaiman yang disebut Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Istana ini sangat megah, dibangun oleh manusia dan jin, dan hanya tersisa tembok sebelah baratnya yang disebut
tembok ratapan. Penemuan-penemuan arkeologis seperti struktur batu melangkah dan peninggalan lainnya menunjukkan kemajuan peradaban pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kuil Sulaiman menjadi lambang kekuatan dan pengakuan bangsa Yahudi. Meskipun penggalian untuk menemukannya memicu kemarahan umat Muslim karena berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.